Baik pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, Dok, ini masih membahas apalagi update-update soal sosial media nih. Ada orang tertentu tidak bisa melihat kesenangan orang lain. Kadang-kadang kan di sosial media ada teman update status lagi jalan-jalan luar negeri, membeli sesuatu, sedangkan kita tidak bisa. Nah, itu apakah tanda gangguan kesehatan mental karena rasa iri, rasa jealous karena kita tidak bisa atau gimana, Dok? Ya, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Nah itu kebanyakan sekarang netizen sering tuh bersikap seperti itu. Mungkin pertanyaannya adalah pada beberapa orang yang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, bisa jadi ada hal-hal yang mereka belum puas dalam hidup. Contohnya mereka merasa bahwa mereka itu aktualisasi diri mereka kurang, atau mereka sebenarnya punya hal-hal yang ingin dicapai tapi mereka belum mampu untuk mencapai, sedangkan mereka melihat orang lain mampu mencapai hal tersebut. Ketimbang kita iri atas pencapaian orang lain, kan lebih baik kita jadikan setiap postingan yang baik itu sebagai motivasi. Jangan justru malah menimbulkan keirian. Iri itu sih sebenarnya nggak ada masalah buat orang yang posting tadi, justru masalahnya ke diri kita. Kita merasa tidak puas, merasa rendah diri, menimbulkan kecemasan, justru yang rugi diri kita sendiri. Kembali lagi kepada satu kata, bersyukur dengan apa yang dipercayakan. Setuju banget, setuju banget. Nah, ini kan sama sosial media, ini masih menarik banget soal sosial media. Ada kan yang curhat di sosial media, yang sebetulnya ranah pribadi gitu, sampai curhat, ataupun sering menebarkan kebencian, suka jelek-jelekin orang di sosial media, atau bahkan jadi ini, akun haters gitu. Itu gimana dokter? Ini masih sifat manusia, apa udah mengalami tanda-tanda kejiwaan nih, gangguan kejiwaan? Jadi pada dasarnya setiap orang itu kan butuh wadah tuh sebagai sarana mengekspresikan menyalurkan emosi, pikirannya, butuh wadah. Dan ternyata media sosial itu adalah salah satu wadah mengekspresikan diri. Nggak heran kan sampai banyak tuh yang curhat, bahkan panjang banget ya. Dan itu ternyata bisa jadi di kehidupan sehari-hari mereka kurang mampu mendapatkan wadah yang tepat. Mungkin selama ini ada orang yang saya mau cerita ke teman saya, misalnya saya mau cerita ke Dr. Ekles, ternyata tanggapannya kurang baik nih. Saya merasa dihakimi, contohnya seperti itu. Ya udah, curhat lagi ke tempat lain, kurang puas lagi, merasa tidak divalidasi, tidak dimengerti. Ya udah, ternyata wadah mana yang menurut dia nyaman? Ya udah deh, di media sosial aja, curhat panjang-panjang. Nah, ternyata setelah curhat panjang-panjang pun bisa ada yang bereaksi secara negatif juga. Ternyata nggak ada tempat yang benar-benar 100% aman untuk curhat ya. Tapi kita nggak perlu heran nih, misalnya ada teman yang curhat, jangan dihakimi. Biarkan aja, mungkin saat itu media sosial adalah satu-satunya tempat dia untuk curhat. Jadi mendingan ya udah kita bypass atau kita biarkan aja menjadi wadah sementara. Tapi jangan keterusan juga curhat di media sosial. Salurkanlah curhatan itu ke tempat yang tepat. Itu gangguan kejiwaan nggak? Sebenarnya bukan gangguan kejiwaan sih, itu kebiasaan aja yang menjadi wadah pelampiasan seseorang. Ya, kecuali dilakukan terus-menerus, depresi, mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, itu masuk tanda gangguan kejiwaan ya. Bisa menjadi cikal bakalnya seperti itu. Setuju. Oke, dokter, terakhir nih, tips bagi pemirsa di rumah bagaimana menyingkapi supaya sehat secara psikis, apalagi di era digital sekarang. Silakan, dok. Ya, jadi teknologi digital itu suka atau tidak suka akan merambah ke setiap orang, ke setiap aktivitas kita. Dalam hal berkomunikasi, mendapatkan informasi, mengaktualisasi diri. Jadi kita perlu sikapi segala hal yang terkait dengan teknologi digital itu dengan bijak seperti itu ya. Kalau ada manfaat baik dari teknologi digital, tentu ada dampak negatifnya juga. Kita perlu bijak-bijak. Contohnya, saya harus tahu kapan saya harus memakai media digital itu dengan baik, ya. Jadikan itu sebagai sarana untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau kita lihat, contohnya ada akun-akun yang membuat diri saya tidak nyaman, alangkah baiknya kita harus berani untuk meng-unfollow atau kita tidak mengikuti akun-akun yang membuat kesehatan mental kita. Lebih bagus menghindari. Iya, lebih baik menghindar. Jadi kita perlu tingkatkan dulu yang namanya awareness. Oh, saya harus tahu apakah ini bermanfaat atau tidak. Ketika saya tahu hal ini di dalam dunia digital itu tidak baik, saya harus berani untuk bisa menghindari. Dan saya juga harus lebih memprioritaskan aktivitas di kehidupan nyata. Jangan terlalu banyak di dunia digital. Itu yang paling penting. Oke, jadi yang paling penting perbandingan dunia nyata harus lebih banyak daripada dunia maya. Betul. Oke. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, Dr. Ekles. Informasinya sangat bermanfaat, sehat selalu ya. Dan pemirsa, pentingnya untuk menjaga kesehatan mental di era digital sekarang.
Tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One.